Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi yang kami dapat, yaitu sumber dana jangka menengah. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Kaulan Hafiz, saya sendiri Unaizatul Karimah, Anggi Regita Trimakrifa, Elia Dianatul Lutfiyah, Feni Ratna Anjani. Sumber dana jangka menengah. Secara umum, pembiayaan yang berjangka waktu antara 1 hingga 10 tahun dapat dikategorikan ke dalam pembiayaan jangka menengah. Jenis pembiayaan jangka menengah ada dua, term loan dan equipment loan. Term loan biasanya disediakan oleh komersial bank, asuransi pension funds, lembaga pembiayaan pemerintah, dan supplier perlengkapan. Term loan memiliki biaya yang lebih rendah daripada modal saham ataupun obligasi. Jika dibandingkan dengan utang jangka pendek, term loan lebih baik karena tidak segera jatuh tempo dan peminjaman memberikan jaminan pembayaran secara periodik yang mencakup bunga dan pokok pinjaman. Biasanya perjanjian mensyaratkan bahwa pokok pinjaman dan bunganya dibayar dengan jumlah yang sama secara periodik. Term loan dapat dihitung menggunakan rumus P0 sama dengan XT dikali NSFBA R, N. Contoh, perusahaan meminjam Rp100.000 selama 8 tahun dengan bunga 9% per tahun. Pembayaran dilakukan setiap akhir tahun. Maka, besarnya pembayaran per tahun adalah diketahui P0 sama dengan 100.000, N selama 8 tahun, dan suku bunga R 9%. Yang ditanyakan adalah XT. Jawabnya, XT sama dengan P0 dibagi NSFBA R, N, sehingga hasilnya nanti menjadi 18.067. Jadi setiap tahun harus membayar angsuran sebesar 18.067. Besar tingkat bunga term loan ditentukan oleh faktor tingkat bunga umum, besar kecilnya pinjaman, jatuh tempo, dan jumlah utang yang telah dimiliki sebelumnya. Risiko term loan adalah interest rate atau risiko akibat perubahan tingkat bunga, dan default risk atau risiko tidak terbayarnya term loan oleh peminjam. Kemudian jenis pembiayaan jangka menengah yang kedua yaitu equipment loan. Biasanya diberikan untuk perlengkapan yang dengan mudah dapat diperjualbelikan. Biasanya juga diberikan oleh komersial bank, penjual perlengkapan, perusahaan asuransi, pension funds, dan lembaga pembiayaan lainnya. Instrumen yang digunakan untuk membiayai equipment loan adalah melalui kontrak penjualan kondisional dan hipotek barang bergerak. Pembiayaan leasing. Leasing adalah salah satu kontrak antara pemilik aktiva atau biasa yang disebut leaser dan pihak lain yang memanfaatkan aktiva yang biasa disebut dengan lease. Manfaat leasing adalah lease dapat memanfaatkan aktiva tersebut tanpa harus memiliki aktiva tersebut. Lease tidak perlu menanggung biaya perawatan, pajak, dan asuransi. Bentuk lease yang paling populer ada 3, sale and leaseback, operating leases, dan financial atau capital leases. Pihak-pihak yang terlibat dalam sewa guna. Yang pertama, leaser. Leaser yaitu perusahaan sewa guna atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak lease dalam bentuk penyediaan barang modal. Yang kedua, lease, yaitu perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari pihak leaser. Yang ketiga, supplier. Supplier yaitu perusahaan yang mengadakan atau menyediakan barang untuk dijual kepada lease dengan pembayaran secara tunai oleh leaser. Dan yang keempat, kreditur. Klasifikasi perusahaan sewa guna. Perusahaan sewa guna independen atau independent leasing company, captive leaser, lease broker atau packager. Jenis-jenis transaksi leasing. Yang pertama, financial lease atau full buyout lease. Cirinya, barang modal yang dimiliki leaser dapat berupa benda bergerak ataupun benda tak bergerak yang memiliki umur maksimum sama dengan masa kegunaan ekonomis barang tersebut. Lease berkewajiban melakukan pembayaran kepada leaser secara berkala sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang telah disetujui. Leaser tidak dapat secara sepihak membatalkan kontrak atau mengakhiri masa kontrak dalam jangka waktu perjanjian yang telah
pada masa akhir kontrak memiliki hak atau opsi beli untuk membeli objek sewa guna sesuai dengan nilai sisa. Finance lease sendiri terbagi dalam beberapa bentuk transaksi. Yang pertama adalah direct financial lease atau yang sering disebut dengan true lease atau direct lease, yang merupakan suatu transaksi sewa guna di mana lessor memberi suatu barang atas permintaan lease dan sekaligus menyewakan barang-barang tersebut kepada lease yang bersangkutan. Adapun tujuan utama dalam transaksi ini adalah pihak lease untuk mendapatkan pembiayaan dengan cara sewa guna dalam bentuk perolehan barang modal yang dapat digunakan dalam proses produksi. Dalam proses pembelian ini, pihak lessor melakukannya murni untuk kepentingan pihak lease. Dan yang kedua adalah sell and lease back. Sell and lease back artinya pihak lease sengaja menjual barang modal kepada lessor untuk dilakukan kontrak sewa atas barang-barang tersebut. Metode ini biasa digunakan untuk memperoleh tambahan dana untuk tambahan keperluan kerja. Metode ini sendiri populer akibat masalah impor barang modal seperti perizinan, biaya masuk, dan pajak. Kemudian ada leverage lease, yang merupakan keterlibatan kreditur jangka panjang dalam pembayaran suatu objek sewa guna. Kreditur ini dapat berupa bank atau lembaga keuangan lainnya, yang mana dalam transaksi ini lessor bertanggung jawab langsung kepada kreditur sesuai dengan total pembiayaan. Kemudian ada syndicate lease, adalah pembiayaan sewa guna yang diselenggarakan oleh lebih dari satu lessor atas objek sewa guna atau satu lease. Syndicate lease terjadi apabila lessor tidak bersedia untuk menutup sendiri suatu transaksi sewa guna yang dibutuhkan pihak lease. Kemudian ada cross border lease atau yang biasa dikenal dengan international leasing, merupakan transaksi sewa guna yang dilakukan di luar batas suatu negara. Jadi pada transaksi ini, pihak lessor itu umumnya berada di negara yang berbeda dengan pihak lease. Kemudian yang terakhir adalah vendor program, yang merupakan suatu metode penjualan yang dilakukan produsen dengan memberikan fasilitas sewa guna kepada pembeli. Kemudian bentuk transaksi leasing yang kedua adalah operating lease, yang merupakan suatu pembiayaan dengan ciri-ciri, yaitu yang pertama, objek sewa guna digunakan lease selama masa kontrak dengan jangka waktu yang lebih singkat dibandingkan dengan umur ekonomisnya. Kemudian jumlah seluruh pembayaran yang dilakukan lease kepada lessor tidak mencangkup jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang modal berikut dengan buktinya. Kemudian ada risiko ekonomis dan biaya pemeliharaan barang modal ditanggung oleh lessor. Kemudian yang keempat, barang modal yang menjadi objek sewa guna harus dikembalikan pihak lease kepada lessor pada akhir masa kontrak, atau bisa dikatakan bahwa pihak lease tidak memiliki hak atau opsi untuk membeli objek sewa guna. Kemudian yang kelima adalah bersifat cancelable, atau pihak lease dapat secara sepihak membatalkan perjanjian kontrak sewa guna sewaktu-waktu. Dan transaksi operating lease ini tidak terlalu populer di banyak negara, termasuk di Indonesia, dikarenakan berbagai alasan teknis, seperti belum tersedianya dukungan pasar sekunder atas barang bekas sewa guna. Kemudian kita beralih ke keunggulan sewa guna. Beberapa transaksi sewa guna tidak meminta uang muka, sehingga sangat membantu aliran kas perusahaan lease yang masih baru dan belum stabil. Kemudian pembiayaan sewa guna cenderung lebih fleksibel dibandingkan dengan kredit perbankan. Kemudian yang ketiga, sewa guna bersifat fat of balance sheet atau tidak tercatat sebagai komponen utang pada neraca perusahaan lease. Yang keempat, terdapat jenis operating lease pada transaksi sewa guna yang mengatasi risiko keusangan yang dihadapi pihak lease. Kemudian yang terakhir adalah pembayaran sewa secara periodik dengan jumlah tetap, membantu perusahaan dalam menyusun anggaran tahunan.
Kemudian ada metode pembayaran sewa guna atau lease payment, yang mana besaran uang sewa yang dibayarkan pihak lease sendiri atas unsur bunga dan cicilan pokok dengan jumlah yang berubah-ubah. Pembayaran bunga akan semakin kecil sejalan dengan penurunan saldo pokok, dan faktor-faktor penentu besaran pembayaran sewa tiap periodenya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, nilai barang modal, yang merupakan penjumlahan harga barang modal dengan nilai sisanya pada akhir masa kontrak. Yang kedua, simpanan jaminan atau security deposit merupakan semacam uang muka pihak lease atau kontrak sewa guna yang besarannya sesuai dengan kesepakatan antara lease dengan lessor. Besarannya sendiri terletak pada angka 10 hingga 20% dari harga barang. Kemudian yang ketiga, ada nilai sisa atau residual value, yang merupakan perkiraan wajar atas suatu barang modal yang di-lease pada akhir masa kontrak. Semakin tinggi nilai sisa, maka semakin kecil pula pembayaran jangka sewa. Kemudian yang keempat adalah jangka waktu. Jangka waktu kontrak sewa terkait dengan jangka waktu kegunaan ekonomis atau manfaat suatu barang modal yang dileaskan serta dengan proyeksi arus kas pihak lease. Umumnya, jangka waktu kontrak sewa guna di Indonesia sendiri sekitar 2 hingga 5 tahun. Dan semakin lama jangka waktu sewa guna, semakin rendah pula pembayaran sewa. Kemudian yang terakhir adalah tingkat bunga. Tingkat bunga yang digunakan adalah tingkat bunga efektif yang ditetapkan lessor berdasarkan besarnya biaya dana dengan keuntungan yang diinginkan, yaitu spread. Biaya dana lessor dihitung berdasarkan tingkat bunga yang diberikan bank, yang mana semakin tinggi tingkat bunga maka semakin tinggi pula pembayaran sewanya. Pembayaran sewa leasing atau lease payment dapat dilakukan dua cara, yaitu payment in advance, pembayaran di muka, dan payment in arrear, pembayaran di belakang. Nah, pembayaran di muka dengan cara pembayaran sewa guna yang dilakukan di muka pada saat kontrak disetujui. Pembayaran ini merupakan jumlah amortisasi atas saldo pokok karena sebenarnya belum terdapat perhitungan bunga di dalamnya. Untuk menghitung sewa per bulan berdasarkan metode pembayaran di muka, berikut rumusnya. Nah, bisa dilihat di sini. S itu besarnya sewa, B nilai barang modal, R nilai sisa, I tingkat bunga, T jumlah periode. Sebagai contoh di sini, nilai barang modal sebesar 400 juta rupiah, nilai sisa 40 juta rupiah, simpanan jaminan 10% dari nilai barang yaitu 40 juta rupiah. Tingkat bunga per tahun 24% per bulan 2%, jangka waktu 12 bulan, masa kontrak 1 Januari 1996 sampai 31 Desember 1996. Penyelesaiannya bisa dilihat di sini dengan hasil 373.978. Periode 1 dilakukan pembayaran sewa sebesar 33.978 rupiah yang tidak ada unsur bunga. Besarnya sewa tersebut akan tetap sama dengan periode 12. Periode 2 jumlah bunga mulai dihitung dahulu, mengurangi saldo pokok dengan jumlah dengan simpanan yang kemudian dikali dengan tingkat bunga per bulan. Periode 3 dan seterusnya, jumlah bunga, pembayaran pokok dan saldo pokok diperoleh melakukan perhitungan dengan cara sama pada periode 1 dan 2. Pada periode 12, saldo pokok yang tersisa 40 juta yang kemudian akan diamortisasi dengan simpanan jaminan sebesar 40 juta sehingga saldo pokok akan menjadi 0. Unit net interest merupakan pendapatan hasil bunga lessor yang akan diterima dari lease selama periode kontrak. Dilakukan dengan mengalihkan nilai sewa per periode dengan jumlah periode ditambahkan dengan nilai sisa kemudian dikurangi dengan jumlah saldo pokok. Selanjutnya, receipt receivable merupakan jumlah keseluruhan sewa ditambah dengan nilai sisa.
Receipt receivable ini akan semakin mengecil atau menurun bila ada pembayaran sewa. Kemudian, jumlah sewa yang harus dibayarkan per bulan menurut metode pembayaran di belakang dapat dihitung dengan menggunakan rumus seperti tadi, yang S besarnya sewa, B nilai barang modal, R nilai sisa, I tingkat bunga, T jumlah periode. Perhitungan nilai sewa berdasarkan metode pembayaran di muka sebelumnya dapat dihitung besaran jumlah sewa per bulan menurut metode pembayaran di belakang. Berikut perhitungannya. Teman-teman bisa dilihat sendiri ya di sini. Kemudian perhitungan unit interest dan receipt receivable pada jadwal amortisasi menurut metode pembayaran di belakang dilakukan dengan cara yang sama seperti pada metode payment in advance. Perlakuan akuntansi atas leasing merujuk pada pertimbangan FASB Financial Accounting Standard Board bahwa jika perusahaan mengadakan kontrak leasing, maka tak ubahnya seperti perjanjian utang biasa. Dalam artian jika perusahaan gagal membayar leasing secara periodik, maka akan mengakibatkan kebangkrutan. Oleh karena itu, pembayaran leasing itu harus diperlakukan sama dengan pembayaran utang. Aturan ini dimasukkan agar tidak seorang pun dibodohi oleh praktik pembiayaan dengan leasing. Evaluasi oleh lessee. Setiap kontrak leasing yang potensial perlu dievaluasi oleh kedua belah pihak, baik lessee maupun lessor. Pertimbangan utama lessee adalah apakah leasing lebih murah daripada pembeli aktiva tersebut. Sementara itu di pihak lessor tentunya ingin diperoleh jawaban apakah. Dengan kata lain, nilai sekarang pembayaran sebesar 26.379.656 setiap tahun selama 5 tahun dengan diskon rate 10% adalah 100 juta. Nilai sisa atau residual value diperkirakan 10 juta. Maka apabila perusahaan membeli komputer tersebut pada akhir tahun kelima, diharapkan dapat menjual komputer itu dengan harga 10 juta. Alternatif lain misalkan perusahaan dapat leasing komputer tersebut dengan biaya leasing yang harus dibayar setiap awal tahun sebesar Rp27.500.000 selama 5 tahun. Dengan leasing ini tidak perlu mengeluarkan biaya perawatan, tetapi jika perusahaan membeli komputer sedikit, maka perusahaan harus mengadakan kontrak biaya perawatan sebesar 5 juta per tahun selama 5 tahun dan dibayar setiap awal tahun. Contoh lain misalnya, present value kas keluar alternatif utang adalah sebesar 85.87.201. Sedangkan present value kas keluar alternatif leasing hanya 84.453.810. Dengan demikian, kita dapat mencari net present value alternatif utang atau dengan leasing adalah NPV sama dengan PV utang kurang PV leasing sama dengan 85.87.210 dikurang dengan 84.453.810 sama dengan Rp633.400. Dengan kata lain, kita memilih alternatif pembiayaan yang memberikan present value biaya yang lebih rendah, yakni memilih alternatif leasing. Evaluasi oleh lessor. Berikut sudut pandang lessor dalam leasing. A. Membaca peluang keuntungan yang didapat. B. Mengetahui kas keluar untuk memperoleh aktiva sebagai objek leasing dikurangi pembayaran di muka leasing tahun pertama. C. Mengetahui besarnya kas masuk secara periodik yang diharapkan dari lessee. D. Mengetahui estimasi residual value setelah pajak aktiva. E. Menentukan apakah rate of return leasing melebihi opportunity cost of capital. Berikut adalah beberapa isu leasing yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah estimasi residual value, dan yang kedua meningkatnya fasilitas kredit, dan yang ketiga adanya penghematan pajak atas depresiasi. Estimasi residual value sangat penting karena akan mempengaruhi penerimaan kas di akhir usia ekonomis aktiva. Kemudian alternatif leasing juga seringkali memberikan manfaat kepada lessee yang telah menentukan struktur modal tertentu, karena seringkali perusahaan dapat memperoleh
tambahan dana dengan jangka waktu yang lebih lama melalui leasing dibandingkan dengan pinjaman bank. Sebelum diakhiri pembahasan tentang leasing, maka lebih dahulu membahas tentang leverage leasing. Pada leasing jenis ini, letak permasalahan adalah diperlakukannya pihak ketiga, misalnya bank sebagai pemberi pinjaman dana yang diperlukan untuk membeli aktiva objek living. Akan tetapi, apabila penggadaian mampu memenuhi seluruh kebutuhan dana untuk penggadaian aktiva, maka tidak perlu pihak ketiga. Terdapat begitu banyak ragam leasing. Bentuk yang populer adalah sale and leaseback, operating lease, dan financial atau capital leases. Ketiga bentuk tersebut dapat dianalisis dengan metode net present value. Namun, dalam pemberian kredit melalui leasing, pegadaian tidak boleh mengabaikan dua kriteria utama. Yang pertama yang perlu dipertimbangkan adalah 5C, dan kedua harus dilihat dari 3R dari calon nasabah. 5C tersebut adalah collateral, capital, capacity, condition, dan karakter. Kolateral ditunjukkan dengan besar kecilnya aset sebagai jaminan leasing atau kredit. Kapital diukur dengan kondisi keuangan perusahaan atau peminjam. Capacity merupakan penilaian yang lebih bersifat subjektif terhadap kemampuan untuk membayar kembali. Sedangkan condition dilihat dari faktor eksternal ekonomi makro. Dan yang terakhir adalah karakter yang ditunjukkan dengan sifat peminjam, apakah termasuk orang yang ingat atau tepat janji. Sedangkan 3R adalah repayment ability, rate of return, dan risk-bearing capacity. Repayment ability adalah kemampuan membayar kembali pinjaman. Rate of return ditunjukkan dengan kemampuan memperoleh keuntungan yang reasonable. Risk-bearing capacity adalah kemampuan menghadapi resiko. Selain bentuk pembiayaan tersebut, masih ada jenis pembiayaan jangka menengah lainnya yang disediakan oleh bank, seperti A. Kredit investasi kecil, B. Kredit modal kerja permanen, C. Kredit likuiditas Bank Indonesia, D. Kredit usaha kecil, E. Kredit usaha tani. Dari kelima fasilitas kredit tadi, pemberian kredit likuiditas yang semula untuk semua sektor mulai Januari 1990 pemberiannya dibatasi hanya untuk sektor pertanian dan perkebunan. Kredit ini diberikan bunga yang relatif kecil, yaitu 6% per tahun. Untuk mengganti fasilitas kredit likuiditas ini, pemerintah menggantikannya dengan mengeluarkan paket kebijakan baru, yaitu kredit usaha tani. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.